Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat menjalankan tugas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, kali ini kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel untuk kembali mengemukakan penjelasan-penjelasan dari Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi tentang bagian-bagian atau hikmah dari bagian-bagian dari salat. Yang pertama kita sudah mengemukakan tentang hakikat takbir di dalam salat. Yang kedua ini dan selanjutnya kita akan mengemukakan beberapa penjelasan terkait dengan masalah tahapan-tahapan di dalam seseorang melakukan salat. Saudara sekalian, yang bagian pertama adalah soal lafaz di dalam lafaz takbir di dalam salat. Beliau mengatakan bahwa ulama syariat berbeda pendapat tentang sifat lafaz takbir di dalam salat. Sebagian berpendapat bahwa takbir hanya dengan lafaz Allahu Akbar. Sebagian lain berpendapat bahwa takbir boleh dengan lafaz yang lain, tetapi harus mengandung huruf-huruf dalam asal kata takbir, yaitu kaf, ba, dan ra. Sebagian lain berpendapat bahwa takbir boleh dengan kata lain yang semakna dengan kata takbir, seperti azal dan a'zam. Azam itu adalah yang maha agung gitu ya. Adapun mazhab kami dalam hal ini, bahwa mengikuti sunnah adalah lebih utama, karena Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Dan yang sampai secara mutawatir kepada kami hanyalah lafaz Allahu Akbar. Jadi Ibnu Arabi ini mengatakan yang sesuai dengan sunnah yang sampai kepada mereka para ulama pada zaman itu kurang lebih tahun 1100-an Masehi, itu adalah lafaz yang mereka ketahui adalah lafaz takbir itu adalah akbar dan tidak boleh diganti dengan kata-kata yang lain. Penjelasan batinnya adalah sebagai berikut. Syariat tidak menentukan suatu lafaz dalam ibadah yang bersifat verbal, tidak dengan lafaz-lafaz lain yang semakna, kecuali karena lafaz tersebut dimaksudkan untuk membedakannya menurut makna yang diketahui oleh ulama billah, maksudnya ulama ahli Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang dengan ilmu mereka bisa mengetahui secara persis tentang tauhid atau Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dari lafaz yang memiliki banyak makna, jadi yang utama menurut kami adalah mempertahankan keteladanan kepada Rasulullah SAW dan memelihara makna yang membedakan mana makna yang kita ketahui atau mana yang tidak kita ketahui. Jika kita mengetahuinya, maka kita tidak boleh menggantinya. Jika kita tidak mengetahuinya, maka kita memaknainya berdasarkan pengetahuan yang disyariatkan dan tidak memaksakan konteks lafaz yang lain. Allah telah menyuruh nabinya agar mencari tambahan. Allah berfirman, katakanlah, yang artinya, katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Al-Quran surah 20 ayat 114. Jika alim adalah orang bijak, seorang bijak, kata alim maksudnya orang yang berilmu atau orang yang bijak, maka ia tidak akan mengganti suatu hal dengan hal lain, walaupun maknanya berdekatan, kecuali karena penjelasan khusus sehingga ia tidak mengubahnya, baik tindakan maupun ucapan. Orang yang mengubahnya sudah pasti tidak akan memperoleh kekhususan itu dan dinyatakan sebagai menyimpang. Ini adalah penjelasan pertama tentang lafaz takbir. Yang berikutnya adalah tentang wajahtu atau tauzih dalam salat.
setelah takbiratul ihram itu, kawan-kawan sekalian. Inilah penjelasan beliau. Sebagian ulama mewajibkan bacaan wajjahtu, sebagian lain tidak mewajibkannya. Bentuknya adalah setelah membaca takbir, hamba mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Saya akan bacakan langsung artinya. Kuhadapkan wajahku dengan lurus kepada yang Maha menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang muslim, seorang muslim, sejak dari awal, atau paling awal. Kawan-kawan sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa sebagian lain berpendapat bahwa boleh membaca tasbih tanpa membaca bacaan di atas. Sebagian lain berpendapat untuk menggabungkannya antara tasbih dan taujih ini. Adapun pendapat saya bahwa taujih, maksudnya pendapat Imam Ibnu Arabi ini ya, taujih dibaca pada salat malam dalam tahajud, bukan dalam salat fardu. Ya. Sementara di dalam salat fardu, di antara takbiratul ihram dan bacaan surat Al-Fatihah, sebaiknya membaca doa berikut ini dengan suara perlahan yang cukup didengar sendiri tanpa terdengar oleh orang lain. Itu menurut doa yang dimaksud itu adalah yang artinya begini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau bersihkan pakaian putih dari noda. Ya Allah, basuhlah aku dari dosa-dosaku dengan salju, air, dan es. Itu menurut Syekh Ibnu Arabi, bahwa antara setelah putus takbir atau mengangkat takbiratul ihram, sebaiknya baca doa ini. Sementara doa iftitah yang populer yang kita pakai umumnya kita, yang seperti wajjahtu wajhiya atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard yang tadi kita bacakan itu, sebagian kita bacakan itu menurut beliau itu yang paling bagus itu dibaca ketika waktu salat tahajud. Ya, setelah takbiratul ihram di waktu salat tahajud itulah kita baca iftitah itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, dan seterusnya itu. Nah, selanjutnya beliau menjelaskan, inilah yang saya pilih dan yang terdapat di dalam sunnah. Mazhab kami berpegang padanya dan mengamalkannya, walaupun kami tidak mewajibkannya, karena Allah sendiri tidak mewajibkannya, tetapi mengikutinya adalah lebih utama. Penjelasan batinnya adalah, menurut ahli Allah, taujih atau yang tadi di atas itu wajah wajhiya itu adalah dalam suatu keadaan, dari suatu keadaan ke suatu keadaan, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah, bersama Allah, di dalam Allah, milik Allah. Ini harus dipahami benar ini ya. Saya ulangi. Menurut ahli Allah, taujih adalah dalam suatu keadaan, dari suatu keadaan ke suatu keadaan, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah, bersama Allah, di dalam Allah, milik Allah, atas Allah. Dari Allah adalah permulaan, dengan Allah adalah pertolongan dan peneguhan. Kepada Allah adalah tujuan dan berakhir. Bersama Allah adalah persahabatan dan pengawasan. Atas kepada Allah adalah tawakal dan bersandar. Lalu ia mengiktibarkan lafaz-lafaz yang terdapat di dalam taujih itu. Demikian pula engkau mengiktibarkan
apa yang telah kami kemukakan, yaitu doa di antara takbir dan bacaan Al-Fatihah, dan air kehidupan. Karena Dia menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air, yaitu yang menghidupkan hati dengan zikirmu, dengan organ-organmu, dengan ketaatanmu, sehingga engkau hanya bertindak di dalam organ-organ itu. Organ-organ itulah yang menjadi saksi yang dipercaya pada hari kiamat bagi orang yang mendapatkan persaksian buruk ataupun baik. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tentang kesaksian organ-organ itu. Umpamakanlah dingin es, umpamakanlah dingin atau es sebagai dingin keyakinan, seperti dinginnya ujung-ujung jari yang disebutkan di dalam hadis sahih. Dari pengetahuan itu diperoleh keyakinan sehingga mendinginkan apa yang ditemukan hamba pilihan, yaitu panasnya rindu pada tingkatan-tingkatan tinggi dari pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktibarkan juga salju sebagai salju hati, yaitu kebahagiaan karena Allah telah memuliakannya dengan manifestasi dan kesaksiannya. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan Syekh Ibnu Arabi ini, baik yang berkaitan dengan lafaz takbir maupun tentang tauzih di dalam salat. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.